Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, saya Pendeta Nathan Setiawan dari GBT Anugerah Bandung, sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini yang Tuhan adakan, yang Tuhan jadikan, di mana kembali oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa yang penuh dengan kesulitan, di mana begitu banyak orang menantikan campur tangan Tuhan, jawaban Tuhan, berkat Tuhan, dan lain sebagainya yang datang dari Tuhan. Dibutuhkan kekuatan dari Tuhan, dibutuhkan iman, dibutuhkan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari dengan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, kita merindukan untuk diberkati lewat firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan di dalamnya bisa menguatkan iman kita, bisa memberikan tuntunan, petunjuk, dan sekaligus bisa membawa pencerahan kepada kita untuk bagaimana kita bersikap, saudaraku, di tengah-tengah penantian kita, ya, di mana kita merasakan begitu panjangnya problem, duka cita, barangkali beban yang kita alami. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu,
saya ingin memberikan satu tema pembahasan firman Tuhan kali ini adalah menanti. Tentu menanti pertolongan Tuhan, menanti dalam penantian yang panjang. Menantikan Tuhan dalam situasi, problem, tekanan, masalah yang kita rasakan begitu panjang kita alami. Menanti dalam penantian yang panjang. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Mari saudara yang saya kasihi, kita awali dengan doa. Kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Roh Kudus dalam pembahasan firman Tuhan kali ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dalam waktu yang ada ini kami masih berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan satu tujuan motivasi, biarlah banyak orang diberkati, dikuatkan, di mana saat ini begitu banyak orang menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, berkat Tuhan, uluran tangan Tuhan di saat-saat yang mungkin begitu panjang rasanya. Kami mengalami problem, mengalami kesukaran dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah pembahasan firman ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong supaya setiap pendengar yang disampaikan dengan sederhana ini dapat menangkap arti dan dapat menerima berkat lewat pembahasan firman Tuhan kali ini. Kami percaya iman timbul dari pendengaran tentang sabda Kristus. Mari menyertai kami yang tidak ada apa-apanya. Kami mohon anugerah kemurahan Tuhan, sehingga pembahasan firman kali ini menjadi berkat, kekuatan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Tema pembahasan kali ini adalah menanti dalam penantian yang panjang. Barangkali saja ada di antara kita yang sedang menantikan kapan jawaban Tuhan datang. Kapan Tuhan menolong, Tuhan memberikan solusi, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjawab doa kita dan lain sebagainya. Dan mungkin ada jawaban-jawaban yang belum kunjung datang dalam waktu yang cukup panjang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat pembahasan firman Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana orang percaya bersikap, saudara-saudaraku, di tengah situasi, kondisi ya yang mungkin nampaknya rasanya begitu lama, begitu panjang, saudara-saudara. Tapi ingatlah sekali lagi, bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita, orang tua, orang muda, orang pintar, orang bodoh, suku, bahasa apapun, saudara-saudaraku, kita sangat membutuhkan Tuhan, sangat memerlukan Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan pada saat ini bahwa tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Kita akan membaca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 mulai sampai 31. Dia, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman kali ini. Orang muda, teruna, yang secara manusiawi dalam kekuatan jasmani mereka biasanya melambangkan mereka memiliki kekuatan yang lebih ketimbang orang-orang yang sudah tua. Para teruna dan orang-orang muda.
Tapi Alkitab dengan jelas berkata, orang muda menjadi lelah, teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya saudara-saudaraku, ada batas-batas tertentu dalam kekuatan manusia, di mana manusia bisa mengalami tidak berdaya, di mana manusia mengalami tidak mampu lagi. Itu gambaran orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti kemudian bosan, menanti-nantikan. Saya mencatat, sudah ada beberapa referensi menanti-nantikan Tuhan, itu dalam New King James Version Alkitab bahasa Inggris, itu artinya wait on. Menanti-nantikan Tuhan, wait on. Yang di dalamnya ada pengertian menunggu, namun sambil berbuat sesuatu. Menunggu sambil melayani. Wait and do something. Menunggu tapi melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Lalu dalam NIV, New International Version, itu artinya orang yang menanti-nanti Tuhan memiliki hope, pengharapan. Dalam Alkitab terjemahan lama disebutkan harapan, berharap. Dalam Alkitab American Bible dikatakan wait for, menanti-nantikan, wait for, expect, berharap, look for, mencari, hope in Him, berharap atau pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan menanti-nantikan Tuhan, di sana mengandung satu pengertian kesabaran, ketekunan, tahan uji, tahan banting dan lain sebagainya. Dalam budaya instan saat ini, saudara-saudaraku, orang nampaknya ingin begitu cepat, segera memiliki iman yang kuat, menerima jawaban dari Tuhan. Tidak usah menunggu lama-lama dalam budaya instan ini, saudara-saudaraku. Ya, budaya instan telah merambah hampir seluruh segmen kehidupan masyarakat. Ada mie instan, saudara-saudara. Ada susu instan, minuman instan, kopi instan, sarjana instan, dan instan-instan yang lain. Yang nampaknya mereka tidak perlu menunggu berlama-lama, menanti-nantikan. Semua ingin serba instan. Termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Ingin menjadi orang percaya yang instan. Tidak perlu memiliki ketekunan. Tidak perlu memiliki kesungguhan. Ingin instan semua. Tanpa menerima firman, ingin memiliki iman yang kuat. Impossible itu, tidak mungkin. Tanpa kehidupan ibadah, saudaraku yang konsisten, yang setia, ingin memiliki iman yang mantap, itu jauh dari kemungkinan. Hidup jauh dari Tuhan, ingin segera memiliki iman yang perkasa, nampaknya bohong, saudara-saudara. Dalam budaya insan seperti ini. Kadang-kadang saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya membaca beberapa poin saudaraku dalam pembacaan, ya. Seringkali umat manusia ini berusaha menaklukkan sang waktu demikian rupa. Sehingga konsep-konsep kebenaran Alkitab yang di dalamnya memerlukan ketekunan, kesetiaan, daya tahan, itu sepertinya ingin ditinggalkan oleh mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara yang mengasihi Tuhan, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan untuk kembali mengingat orang yang menanti-nantikan Tuhan.
mendapat kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu jauh dari rasa jemu, jauh dari rasa bosan. Saudaraku, menolak hal-hal yang membawa kita tidak bersabar. Ada beberapa poin yang saya lihat dalam firman Tuhan yang menjadi teaching, pengajaran bagi kita sekalian, saudara. Dalam mencapai dan menggapai janji Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dalam Alkitab ada satu contoh yang menarik, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal yang kedua, di situ dikatakan ayat yang ke-10. Tapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, waktu Ayub mengalami kesulitan yang begitu hebat. Anaknya hilang, meninggal dunia, hartanya habis, kesehatannya juga memburuk. Di tengah-tengah sikon seperti itu, sikon yang begitu berat, istri Ayub yang harus memberikan kekuatan support, justru mengajak Ayub meninggalkan Tuhan. Tidak siap lagi menanti-nantikan Tuhan. Saya akan baca dalam Ayub 2:9 yang berbunyi demikian, saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seruan seperti ini, ajakan seperti ini, bukankah ada kalanya juga muncul dalam hidup kita? Teristimewa dalam masa-masa menantikan janji Tuhan, menantikan jawaban doa dari Tuhan, menantikan uluran campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sepertinya kesabaran itu, saudaraku, ingin segera meninggalkan hidup kita. Seperti si Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tapi Ayub menjawab demikian dalam Ayub 2:10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan, ucapan itu ada hubungan erat dengan iman kita. Saudaraku, tidak bisa dipisahkan. Maka dengan jelas Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala sesuatu, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ini harus tentu dengan learning by doing. Saudaraku, terus belajar dengan melakukan. Tadi ada satu hal yang begitu kontras antara statement istri Ayub yang ingin segera meninggalkan Tuhan. Saudaraku, tidak siap menanti-nantikan Tuhan. Dia ingin pada waktu senang saja, diberkati saja, setia kepada Tuhan. Pada waktu pencobaan datang, masalah datang, saudaraku, nampak sekali kualitas iman daripada istri Ayub. Tidak siap lagi menanti-nantikan Tuhan. Tapi Ayub tadi berkata, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Pada waktu kita menantikan jawaban dan campur tangan Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Saudaraku, belajar tetap tegakkan relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Memang saya mengakui, biasanya naluri manusia, apalagi pada waktu dalam kesesakan, dalam trouble, kesulitan. Ini mulut biasanya saudara-saudaraku ingin mengungkapkan, ya, saudaraku, sesuatu yang ketidakpuasan. Saudaraku, terhadap situasi yang ada. Bukan bersyukur, tapi justru mengungkapkan, saudara-saudaraku, ketidakpuasan dengan hal-hal yang Tuhan izinkan. Pada kesempatan ini,
Mari sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan. Dari antara istri Ayub dengan Ayub, ada satu perbedaan yang begitu kontras. Itu pun sering kita alami, bukan? Dalam hidup kita. Teristimewa dalam menanti, dalam penantian yang begitu panjang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada waktu saudaraku kita juga mengalami situasi-situasi yang kurang menguntungkan, tanda kutip, dalam hidup kita. Kita senang kalau mendengar tentang blessing, tentang prosperity, kelimpahan, dan lain sebagainya. Tapi justru pada waktu hal-hal yang sebaliknya kita alami, saudara-saudara. Masihkah kita percaya bahwa di sana Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita? Tuhan sedang merendah hidup kita. Tuhan sedang menyempurnakan iman kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu bagian yang sangat-sangat terkenal tentang kisah daripada Yusuf. Saudara tahu semua, bukan? Saya hanya mengulas saja. Yang ada hubungannya dengan tema pembahasan kita pada saat ini. Menanti dalam penantian yang panjang. Kita lihat, kalau tadi kita menyoroti kehidupan Ayub, sekarang kita menyoroti kehidupan Yusuf. Saudara, kalau saudara pernah mengikuti pembacaan firman Tuhan tentang kehidupan Yusuf, tidak seketika seperti orang membalikkan telapak tangan, Yusuf kemudian melihat karya-karya Tuhan yang besar. Tuhan melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat untuk Yusuf. Tidak seketika. Tapi memang Yusuf teruji dengan iman, kesabaran, ketekunan. Dan dia percaya bahwa di dalamnya Tuhan sedang bekerja. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, saudara-saudaranya yang dulu pernah menzalimi dia. Tapi oleh seizin Tuhan, Yusuf bertemu dengan mereka. Ini ucapan Yusuf. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudaraku, timingnya Tuhan, waktunya Tuhan, itu terjadi, saudaraku, tanpa berlambat-lambat, tetapi sebelumnya di mana Tuhan sedang mempersiapkan. Siapkah kita pada saat Tuhan sedang mempersiapkan untuk menuju saat ini seperti yang dialami oleh Yusuf? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk ketika mungkin kita tidak bisa melihat, tidak bisa memandang karya Tuhan, planning Tuhan untuk hal yang terbaik. Kita seringkali tidak mensyukuri karya Tuhan yang sekarang sedang berjalan. Kadang-kadang kita lagi tidak sanggup menanti-nantikan Tuhan. Tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Ingin semua serba instan. Itulah sebabnya saudara, banyak iman-iman yang berguguran di tengah jalan. Banyak kesetiaan-kesetiaan yang bergelimpangan di tengah jalan. Saudaraku, banyak iman orang-orang percaya yang tidak sanggup berjalan sampai garis finish yang terakhir. Tapi Yusuf berkata, maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perkataan yang membangun. Saudaraku, perkataan yang konstruktif. Dalam masa-masa seperti ini, saudaraku, dibutuhkan orang-orang yang mampu memberikan kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menghibur. Paulus berkata, biarlah perkataanmu dimasinkan dengan garam. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana banyak orang mengeluh. Banyak orang komplain. Banyak orang mencucurkan air mata. Kita berdoa kepada Tuhan.
supaya fungsi kita sebagai garam dan terang itu, saudaraku, terjadi dalam hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saya membaca, saudaraku, dalam pembacaan tentang Yusuf ini, 13 tahun lamanya Yusuf menderita akibat perbuatan saudara-saudara kandungnya. 13 tahun. Bukan sehari, 2 hari. 13 tahun. Penantian. Dalam penantian yang panjang. Ya, terus menantikan Tuhan. Wait on the Lord. Terus menantikan Tuhan. Sejak menerima mimpi itu, sampai pada hari mimpi itu menjadi realita, menjadi kenyataan. 13 tahun, bayangkan saudara. Ya, tetap menantikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sendiri seperti sedang dilupakan oleh orang-orang yang ia tolong. Itu biasa. Saudaraku, kisah Yusuf ini perlu kita renungkan dalam menanti, dalam penantian yang panjang. Lain dengan kisah yang berikut yang saya akan bacakan. Saudaraku, seorang anak Daud yang bernama Absalom. Hatinya penuh kepahitan. Hatinya tidak bisa mengampuni. Saudaraku, hatinya kekurangan kasih. Bahkan akhir-akhirnya ujungnya Absalom yang adalah anak Daud juga mengkudeta ayahnya sendiri. Itu menunjukkan, saudaraku, dia mengalami lack of faith, kekurangan iman, lack of love, kekurangan kasih. Saya bacakan, saudara, bagaimana hati Absalom ini berbeda dengan hati Yusuf. Dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tapi Absalom membenci Amnon. Dia membiarkan akar pahit tumbuh dalam hidupnya. Saudaraku, jangan biarkan ikatan dosa, benih-benih yang membuat kita jauh dari Tuhan itu bertumbuh dengan lebat dalam hati kita. Benih ketidaksetiaan, benih ketidaktaatan. Saudaraku, benih tidak mengasihi Tuhan dan lain sebagainya, itu harus kita cabut dalam hidup kita. Tapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Dan itu kepahitan terus dibiarkan. Dan saudara baca dalam pembacaan selanjutnya bagaimana si Absalom ini, saudaraku, begitu benci kepada ayahnya sendiri bernama Daud. Dan Daud akan dikudeta oleh Absalom ini. Saudara, tapi orang yang jauh dari Tuhan, orang yang membiarkan kepahitan, benih-benih kepahitan, saudaraku, muncul dalam hidupnya, benih-benih disobedience, ketidaktaatan hadir dalam hidupnya, itu akan merugikan dirinya sendiri. Saudaraku, secara singkat saya jelaskan Absalom ini yang dikuasai oleh kepahitan, bitterness. Ya, saudara boleh pilih 2 kata, better atau better. Better atau better. Bitter itu pahit, better itu lebih baik. Saudara pilih yang mana? Apakah biarkan kepahitan muncul dalam hatimu, atau saudara muncul menjadi seorang better Christian, orang Kristen yang better, yang lebih baik? Kita yang memilih. Ini nasib tragis dari Absalom. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku, dalam 2 Samuel 18 ayat 9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal, sejenis kuda. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Dia mati tergantung, saudara, di antara batang-batang pohon. Dan kata ayat Alkitab, tubuhnya antara langit dan bumi, tergantung. Matinya mengerikan. Saudaraku, di zaman seperti ini, kalau kita lihat kriminalitas, kejahatan, kita lihat di televisi, kita lihat dalam hidup kita, kehidupan nyata setiap hari yang kita baca, yang kita lihat, kriminalitas itu bertumbuh luar biasa, kejahatan. Baik secara kuantitas, juga secara kualitas. Mengerikan, saudara. Saya lihat di layar televisi,
Bagaimana para penjahat itu seperti tidak punya kasih lagi. Sekali waktu saya lihat di layar televisi, ada seorang ibu yang sedang hamil tua, naik sepeda motor, tiba-tiba dicegat, dijegal, saudara, oleh beberapa orang. Ibu ini ditendang dalam kehamilan yang begitu tua. Dia jatuh di jalan raya, motornya diambil. Belum lagi dipukul. Saya pikir ini para pembegal tidak punya hati kasih, tidak punya peri kemanusiaan. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain, saudara, yang kita hampir tiap hari ikuti. Saudara-saudaraku, betapa kita harus berdoa bahwa kasih Tuhan, kasih agape itu melanda hati manusia, melanda bangsa-bangsa. Saudaraku, melanda negara-negara. Kasih Allah akan menguasai hati manusia. Dan kita sedih kalau melihat begitu banyak manusia justru diikat oleh roh kejahatan yang biang kerok oleh kuasa kegelapan iblis itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk kita pada saat ini. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih, perhatikan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita berdoa kepada Tuhan. Begitu sekarang dunia memerlukan kasih daripada Tuhan. Saudaraku, melanda setiap hati manusia, melanda bangsa-bangsa, agar kasih Tuhan menguasai hati manusia. Tadi saya ceritakan kepada saudara, begitu mengerikan rasanya para penjahat itu sudah kehilangan hati nurani. Saudaraku, ya, saudara-saudaraku, mereka tidak punya lagi kasih dalam hati mereka. Tapi pembacaan ini berkata, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Agar kasih agape, kasih Tuhan yang hadir oleh kuasa Roh Kudus melanda hati manusia, melanda bangsa-bangsa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sekarang ini banyak persungutan kita lihat di mana-mana. Di masyarakat, saudaraku, dalam hidup pribadi kita, dalam dunia rohani. Ya, hampir semua lini kehidupan, persungutan ini sudah bukan lagi merupakan suatu barang yang langka, tapi semua mudah ditemukan di mana. Memang masanya masa yang penuh kesulitan. Banyak orang galau, banyak orang stres. Saudaraku, dalam penantian yang begitu panjang, kalau mereka tidak melekat kepada Tuhan, mereka tidak mengerti firman, dan mereka, saudaraku, jauh dari Tuhan. Saudaraku, itulah akibat. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji nama Tuhan. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan, agar kasih Tuhan melanda hati manusia, melanda hati saya dan hati saudara. Kasih Kristus. Hanya kasih Tuhan, Paulus berkata, kasih Kristus yang menguasai kami. Sehingga dalam Filipi 4:13 dengan terang benderang Paulus berkata, bahwa dia sanggup menanggung segala sesuatu oleh karena Kristus yang menguatkan dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mampu. Dalam masa penantian yang begitu panjang, banyak orang berkata, kapan ya kesulitan ini akan berlalu? Kapan ya kesukaran ini akan berakhir? Sepertinya without an end, tanpa akhir. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, punya firman, punya Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait on the Lord, mendapat kekuatan yang baru. Tadi beberapa contoh saya berikan tentang Ayub, tentang Yusuf, sekarang tentang Abraham. Saudaraku, 25 tahun Abraham menanti fakta, realita, janji Tuhan dinyatakan kepadanya tentang kelahiran Ishak. Bukan waktu yang singkat. 25 years, 25 tahun. Abraham harus menanti-nantikan, wait on the Lord. Saudara-saudara,
Tidak heran kalau dalam masa yang penuh kesulitan ini banyak orang mengerang, banyak orang berduka cita, banyak orang lalu kehilangan kesabaran. Saudaraku, perhatikan firman Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat tentang Abraham, Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Itu 25 tahun yang lalu sebelum datangnya Ishak. 25 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Kalau orang tidak bersandar kepada Tuhan, orang tidak mengandalkan Tuhan, orang tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidupnya, saudaraku. Pada waktu mengalami sesuatu, doanya belum terjawab, keinginannya belum terkabul, dan hal-hal lain yang kita alami nampaknya belum berakhir, orang akan mudah bersungut-sungut. Orang akan mudah protes kepada Tuhan. Tapi kita lihat Abraham, saudaraku, tapi memang Abraham juga manusia. Dia pernah mengalami kegagalan. Saya tekankan di sini, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya dan saudara bisa gagal, tapi kita bercermin kepada kisah Abraham. Tuhan yang berjanji, the Lord never fails. Tuhan gak pernah gagal. Memang Abraham pernah gagal. Waktu dia kehilangan kesabaran menantikan Ishak, dia ambil hambanya, saudaraku, Hagar. Itu menunjukkan bahwa manusia bisa kehilangan kesabaran. Tapi di sini saya tekankan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak berubah, dan Dia tidak bisa terpengaruh berubah oleh karena saudaraku hal-hal lain yang berubah. He is unchangeable. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi kita kembali nanti kepada Abraham. Tapi dia kembali percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Tadi kalau 25 tahun yang lalu Tuhan berjanji, saudaraku, toh Abraham juga dia kembali ingat kepada janji Tuhan. Kepada saudara yang dimanapun sedang menyimak pembahasan firman itu, saya tidak tahu the condition of your faith, kondisi iman saudara, kondisi kesetiaan saudara, kondisi kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan. Apakah engkau masih berdiri tegak di hadapan Tuhan dan berkata, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali dimerdekakan oleh darahnya, aku tetap pegang janjinya. Saudara-saudara, 25 tahun yang silam. Tapi Tuhan berbeda dengan manusia. He never tells a lie. Dia tidak pernah berdusta. Ada satu ayat yang luar biasa, saudaraku, yang memberkati kita dalam Roma 4:18. Abraham pernah mengalami kelemahan, tapi dia kembali percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah berubah. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Dalam situasi yang nampaknya kesulitan ini kapan berakhir? Masa penantiannya begitu panjang? Mungkin kalau saya bisa bertatap muka dengan saudara, tiap-tiap orang saudara mempunyai pokok doa bertumpuk-tumpuk. Tapi akhirnya firman ini menjadi jawaban setiap saudara. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, baik Abraham, baik istrinya, umurnya sudah lanjut. Tapi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Tidak ada dasar untuk berharap. Bukankah kita sering dihadapkan kepada fakta realita? Saudaraku, orang berkata sulit, susah, tidak mungkin. Semoga. Dan 1001 macam ungkapan-ungkapan yang dilontarkan lewat mulut kita sebagai expression, ungkapan bahwa hati kita penuh dengan beban. Tapi dalam Roma 4:18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah
difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini, menanti dalam penantian yang panjang. Begitu banyak orang, iman mulai goyah, pengharapan yang mulai pudar. Saudaraku, iman yang mulai goncang, kasih yang mulai tawar. Saudaraku, ketekunan yang mulai sirna. Kembalilah, yakinlah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan bekerja di dalamnya dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ingat, walaupun nampaknya tidak ada dasar untuk percaya, saudaraku, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebagai ayat penutup kali ini saya akan bacakan Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa. Permohonan artinya tidak bosan-bosan. Disertai keyakinan. Jangan sudah doa, kalau sudah dijawab ya sudah. Berarti saudara tidak punya keyakinan, tidak punya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Dalam doa dan permohonan, yang terbaik Tuhan akan berikan. Jangan lupa dengan ucapan syukur. Bukan dengan bersungut-sungut. Belajar bersyukur. Ucapan itu biasanya berawal dari hati kita. Biarlah hati kita ini menjadi gudangnya ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Beyond our thinking. Melampaui segala akal. Kalau pakai akal, saudaraku, masa sekarang ini pusing. Mentok pikiran kita. Impossible. Nonsense. Saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Suatu saat ada seorang no name, saya tidak sebutkan namanya. Dia dalam keadaan yang putus asa. Secara manusia, no hope, hopeless, tidak ada harapan. Menurut kesaksian orang ini. Sangat sederhana. Kalau Tuhan mau memulihkan. Dia menerima satu renungan dari saya. Saya suka mengirim renungan. Saya pikir lebih bagus saya kirim renungan firman ketimbang kirim gosip-gosip murahan. Hanya dengan menerima renungan dia berkata, saat itu saya dipulihkan. Saya tidak menyangka. Itu karya Tuhan. Saat ini juga saya percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Menanti dalam penantian yang panjang. Jangan lupa Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Apapun masalah Anda, struggle of life, pergumulan Anda, mungkin penyakit Anda, kesulitan Anda, datang kepada Tuhan. Saudaraku, katakan, Tuhan, Engkaulah harapanku. Engkaulah andalanku. Aku akan bergantung sepenuh kepadamu. Mari saudara, kita berdoa dimanapun. Baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita akan berdoa. Bapak yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini. Bukan kebetulan kami dapat menyampaikan firman-Mu. Dalam menanti Tuhan, dalam penantian yang panjang, banyak orang menjadi jenuh, banyak orang menjadi tawar hati, banyak orang menjadi kehilangan semangat dan lain sebagainya. Tuhan, pulihkan saat ini. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Semua bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dan firman-Mu. Berkati semua pendengar yang sedang menyimak firman Tuhan ini. Berkati yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lemah kuasa Roh Kudus berikan kekuatan. Yang sedang galau, stres dan sebagainya, tangan Tuhan yang penuh kasih menjangkau mereka, memulihkan. Saya doakan Tuhan bagi para hamba Tuhan dimanapun berada, yang sedang melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di lereng bukit, di pedalaman, memberkati para hamba Tuhan. Berikan kekuatan, penyertaan Tuhan. Berikan kesehatan para hamba Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Memberkati Tuhan. Baik guru-guru Alkitab, baik gembala, baik penginjil,
dan lain sebagainya. Tuhan memberkati memakai para hamba Tuhan. Gereja Tuhan memberkati dimanapun berada. Menyertai Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah Sang Immanuel yang menyertai kami orang yang percaya. Kami doakan dengan penuh kasih bagi rakyat Indonesia yang kami kasih. Di mana Tuhan tempatkan kami di Indonesia. Memberkati seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali. Segala suku, bangsa, bahasa di Indonesia. Di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memberkati. Berikan damai sejahtera, kesehatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Memberkati, melindungi NKRI dengan pertolongan Tuhan yang kuat, yang dahsyat. Kami percaya pertolongan yang sempurna datang dari Tuhan. Memberkati negara kami. Tuhan baik sandang, pangan, papan. Memberkati semua. Tuhan memberkati pemerintah kami yang kami kasihi. Kami percaya tidak ada pemerintah tanpa izin Tuhan. Tuhan memberkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua yang ada dalam pemerintahan sampai yang terendah di daerah. Tuhan memberkati. Memberikan kesehatan, memberikan kasih kepada mereka untuk mengabdi kepada NKRI. Memberkati pemerintah kami. Lindungi NKRI dengan perlindungan Tuhan yang kuat. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati NKRI. Itu doa kami Tuhan. Sebab firman mengajar, biarlah kami mendoakan supaya damai sejahtera hadir di mana Tuhan tempatkan kami. Memberkati Indonesia senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini berkat Tuhan menyertai kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan
Percayaku sepenuhnya, percayaku sepenuhnya di dalam